Ini siapin minuman dulu biar kagak aus. Ntar dulu Kang. Udah record. Ntar dulu Kang. Oh, lu udah suruh beli minum tadi? Iya, sabar dulu. Oke, gua kenalin dulu teman-teman. Ini kemarin kan sama formasinya masih sama, cuma bedanya kemarin ada Yan. Yan kebetulan udah balik ke Solo. Ini sekarang ada si Salba Jamal. Salba Jamal. Ini ada Joan Ramadhani. Ini ada Revasa underscore, gue Tonar Putra. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aspak dong. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil lucu-lucuan aja. Oke. Yang pertama kita mau nge-react video. Nah ini videonya lagi dicari sama si Ray. Kita emang nggak ada persiapan, emang begini. Persiapannya asal kaget-kagetan aja. Natural. Jadi kita mau react satu video dari Ray. Apa itu? Videonya apa nih Ray? Ini tuh PLT Bupati yang PLT Bupati yang salah baca teks Pancasila saat upacara Hari Kemerdekaan kemarin, guys. Nah, Iya, itu dia. Kemarin sempat lewat juga di gua nih. Iya. Gila. Masa iya seorang bupati itu nggak hafal ya sama teks Pancasila? Kan goblok menurut gua. Bener nggak? Bener nggak menurut lo? Bener. Iyalah Oke. seorang pejabat gitu loh. Jelasin dulu. Coba, jadi biar kita tahu sama-sama nih ya. Coba kita lihat dulu video kali ya. PLT tapi. Yes, PLT. Walaupun PLT kan tetap nggak boleh goblok. Iya, tetap Apalagi aja. Ya, nggak tahu kan. apalagi udah sekelas bupati. Iya, bener. Kalau menurut gua, walaupun dia hanya PLT, tapi dia nggak boleh goblok. Yes, tapi kita lihat dulu kali ya. Oke, siap. Oke. Mana nih? Dua, keadilan yang adil dan beradab. Tuh. Apa katanya? Keadilan yang adil dan beradab. Itu nomor berapa sih? Berapa? Sila kedua. Adek gua mungkin tuh ya, yang SD tahu tuh kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Anak gua yang TK juga ngerti, yang kelas 1 SD juga lebih paham tuh Pancasila. Tapi kita harus positive thinking, guys. Ya. Siapa tahu beliau nggak pernah ikut upacara sama sekolah. Jadi Jadi konteks. bupati. Apa jadi PLT? Jadi biasanya gini, ya yang gua ngerti PLT itu biasanya kalau dia kosong bupati atau wakil bupati, dia ditunjuk oleh gubernur. Oh gitu. Ya, Ya. oleh atasan lah. Kalau ini dia PLT Bupati Pati, Bupati Pati ini kan sedang tersandung masalah di KPK. Oh itu siapa namanya yang kemarin tuh yang Nantang-nantangin rakyat. Eh, Si Bahlul. Sudewo. Sudewo ya. Sudewo yang nantangin rakyat tapi goblok. Hah? Nah, jadi Iya, bener ya. jadi ini kemungkinan adalah wakilnya. Gue juga nggak tahu nih. Karena harusnya dia masih punya wakil. Saat bupati itu tersandung kasus, dia wakilnya itu berperan sebagai PLT bupati. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Coba gue tanya dulu. Tapi- Tunggu. Lu gue tanya ya. Sila kedua sebutin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cocok. Ini lebih cocok jadi bupati. Oh, iya. Coba kasih deh. Sila keberapa? Lu coba sila kelima. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Nah iya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Masa iya gue lebih ngerti ya? Ini podcast. Coba. Ya, tapi dia WA-an terus coba lihat. Enggak, ini lagi ngirim video. Oh, Gua lagi ngirim video. Oke, emang. Guys. Coba sila ketiga. Persatuan Indonesia. Walaupun agak mikir dulu ya. Mikir. Ya. Walaupun agak mikir tapi setidaknya benar. Iya. Mikir. Emang agak skip aja bukan mikir dia apal sebenarnya. Apal, ya. Menurut gua. Kalau menurut gua tuh diapal. Cuman ya gitu dah, ya kan. Biar nyindir aja tuh sama PLT itu yang goblok. Ada iklan, gak apa-apa. Gak apa-apa, lanjut. Tapi disclaimer guys, disclaimer ya. Kita ini mencintai rakyat dan warga Pati. Yang kita kritik di sini adalah pejabat publik ya. Tapi kalau untuk rakyatnya kita semua bersama kalian. Pati keren loh. Pati keren. Oh iya, jelas. Gua keren sih, siapa namanya? Teguh. Ngomong lu pakai itu.
Teguh sama siapa namanya Mas Teguh sama Mas Botok ya? Teguh Botok siapa? Gue sorry nggak tahu nih. Teguh sama Botok itu lu tahu nggak saya yang kemarin sih Bang? Yang mana? Itu yang sampai duduk sampai nyamperin tuh kemarin ke DPR ya? Oh, DPRD ya? Yang DPRD. demo itu ya. Yang Yang dia, demo kemarin. ya, gua tahu Gitu yang dia loh. duduk di meja ini kan? Ya, dia di duduk meja. begini, dia duduk begini kan? Itu bukan, itu yang gondrong. Ya, gua nggak tahu. Kayak lo. Hai, Gua cuma tahu- lebih gondrong. Gue taunya yang si pengkhianatnya tuh si Hasan kalau nggak salah namanya apa Husen tuh. Oh, Husen goblok. Iya. Husen Pati goblok. Iya. Ya, itu kan berkhianat tuh. Dia Pengkhianat. akhirnya tadinya bersuara buat rakyat, ya kan? Taunya dia cair. Dia cair ya, dia pakai buat mabok-mabokan, taunya dia jadi pengkhianat. Iya. Tapi gue salut nih sama siapa namanya? Botok sama Mas Teguh ya. Itu emang bener. Dia taruh itu orang-orang tuh anggota dewan itu di bawah. Ah, emang itu udah pantas begitu? Bosnya siapa? Menurut lo? Ayo Rey, lo kan biasa ngomong kotor. Gak Bosnya sekarang hari ini tuh siapa? Rakyat apa pejabat? Pejabat. Oh, masa sih? Nggak tahu. Kayak Yang lu. gaji dia siapa? Ya rakyat. Nah, terus bosnya siapa? Ayo kita buat itu. Ya kan dia menuhankan pejabat. Siapa? Nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Lu gimana sih, Rey? Sekarang lu nggak tahu. Dah. Sekarang kita next aja. Kelar. Tapi yang lu bilang tadi yang namanya Husen di Pati itu sama kayak alumni mahasiswa yang sebelumnya. Yang itu bukan si. Pertama menyuarakan suara rakyat, ujung-ujungnya cair masuk partai. Kalau gue sih gue tahu tuh si siapa namanya katanya ketua BEM apa siapa sih itu yang Ketua BEM. ketua BEM yang dibayar Gibran. Bukan. Wapres, astagfirullah ya. Astagfirullah, belum tentu dibayar Gibran. belum tentu. Nih, Iya. kita mau lanjut nggak nih? Perwakilan. Oke, jadi ada video kedua yang masih berkaitan dengan 17 Agustus kemarin. Mungkin kita bisa lihat dulu ya. Untuk kesejahteraan rakyat. Burung cendrawasih atau beton Bangladesh yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa. Oke, lu dulu. Hai, gue tiap ngelihat nih manusia pengen ngakak. Gue udah nggak bisa berkata-kata asli. Hai, lo bayangin aja gak sih? Cocoknya nggak jadi. Dia nih nggak cocok jadi menteri. Hai, coba lo, menurut lo gimana? Menurut gue ya, sebenarnya ini orang cocok jadi menteri. Menteri untuk dibully rakyat. Ntar nih, gue kemarin masih ngedoain dia, ya, dapat hidayah, ya. Ntar gue doain juga lo Lil, jadi dapat ajab. Nih, sekarang gue ya. Kalau gue sih ya, menurut gue goblok, lu goblok Bahlil, sumpah, lu goblok. Maksud gue gini ya, di saat warga NTT itu lagi kena musibah dan banyak konten kreator yang sudah mengingatkan untuk tidak berjoget-joget, ya. Tapi lu malah joget-joget. Gimana ini konteksnya gitu loh? Ya. Lu kayak apa ya? Seolah-olah nir empati gitu loh. Benar, tapi walaupun memang kita udah tahu lah ya, pemerintah di hari sebelumnya sudah memberikan bantuan. Ya. Tapi kan masalahnya ini hari kemerdekaan ya cukuplah dirayakan dari pagi sampai maghrib pas penurunan bendera Iya. gitu kan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya, ya kan barusan ini gua dapat kiriman berita dari seseorang ya. Kalau di Al Jazeera dari media Al Jazeera itu media internasional ya. luar ya. Ada yang ngeluh soal kalau mereka ini belum mendapatkan bantuan. Oh alah. Apa itu pencitraan atau gimana? Coba Teddy kasih jelas. Loh, emang Teddy? Belum tentu Nih, Teddy. gantian. dia malu presiden. Oh. Kok bilang Teddy sih? Iya. Kemarin begitu kan. Lah kan Anda yang menyapu waktu itu. Anjing. Kan gua apresiasi. Gimana sih lo? Ya kan. Anjay. Ya. Gua kan gua apresiasi, tapi emang kalau misalkan gini loh ya. Kalau kerjanya bener ya gua memang apresiasi. Kalau kerjanya kagak bener, gua serang lagi lo. Hai. Berarti ini udah terbukti apresiasinya nggak sampai kepada tempat tujuan. Berarti lo harus hapus konten apresiasinya itu. Gua take down apa? Nah, sekarang nih kita apa? Coba pendapat beliau. Om Deddy Gondrong. Om Deddy Gondrong. Korbuset. Ini sorry. Ini bukan Deddy Corbuzier, tapi ini Deddy Corbuzier. Ya, kalau Deddy Corbuzier
botak. Kalau ini gondrong. Hai. Kalau gue sih ngelihat ini memang di satu sisi ya bener Ray bilang tadi empati ya, karena memang ini berbarengan sama musibah di NTT. Selayaknya itu harusnya dirubah lah konsepnya gitu, entah menjadi doa bersama atau apa. Tapi yang menarik itu kalau gue tidak salah, gue sempat di-share juga sama si Ray kemarin, katanya ada apa Ray? Open donasi. Yes. Open donasi di situ, negara melakukan open donasi. Kalau kata si Ray sih itu 3 kata lucu, negara open donasi. Aduh, gimana menurut tuh? Tuh, Kontol. Ya gini ya, setelah gue cari tahu ternyata tuh memang yayasan tapi yang di bawah Kemenak. Maksud gue itu kan masih sama dalam arti apa ya, orang-orang kementerian juga. Maksud gue gini, kalau misalkan memang itu dari yayasan, seharusnya kalian sebagai pejabat pemerintah itu kalian yang donasi, bos. Ya, jangan QRIS itu kalian masukkan, kalian pampang tuh di layar gede. Nggak usah. Itu sama aja kalian kayak menyuruh, ayo kita masyarakat open donasi. Enggak, jangan kayak gitu maksud gua. Iya benar. Setidaknya tuh ya udah kalian share tuh ke grup kabinet istana, share QRIS-nya, kalian patungan tuh semua. Nah, itu baru benar. Karena pejabat kita ini sebenarnya nggak kekurangan uang sih ya. Iya. Kalian udah lebih banyak lah daripada kita warga-warga biasa ya. Jadi seharusnya untuk masalah donasi itu biarlah dari warga ke warga. Untuk dari pejabat, biarlah pejabat yang memiliki kesukarelaan sebagai sesama pejabat kepada warganya. Masa kalah sama kabinet bayangan? tapi gue pengen nanya sama si Salba Jamal. Salba Jamal kemarin kan dia bikin konten ngangkat pemerintah itu mengirimkan bantuan senilai apa lah, gue kurang paham. Itu Ya, saya salah. Sekarang gue nanya tanggapan lo. Silakan. Ya gua ini kan ya objektif aja ya. Kalau gua ini kalau melihat seseorang gua objektif. Gua sportif ya. Pejabat juga harus sportif. Lu semua pejabat harus sportif, monyet ya. Gua kasih tahu sama lu pada ya. Jadi gua kemarin itu ya, walaupun gua muji lu pada ya, itu Sorry gue potong, bro. Lewat sini aja nggak apa-apa. Kita mau podcastan. iya, Ngobrol. bener ya, memang. Nah, nggak apa-apa, lewat aja. Lanjut. Gua mengapresiasi tuh kemarin ya si Tetski ya, Tiwi ya. Oke, si Buna apa sih, bodoh dah siapa dia namanya pokoknya ya. Gua apresiasi, tapi pas hari ini ya gua melihat nih ya, ini nih bukan media sembarangan loh. Bukan media sembarangan ya. Yang mana? Al Jazeera. Media internasional. Media internasional, bro. Apa dia bilang? Dia bilang itu banyak masyarakat di NTT ya. Kalau nggak salah di Manggarai bukan sih? Manggarai. Manggarai. Manggarai ya. Kalau Manggarai mah dekat sini ya. Jakarta. Ya, Manggarai ya. Mereka belum dapat bantuan. Itu gimana menurut lo, Rey? Masa dia nanya lagi, Mas, Nggak, itu gimana? menurut Orang- gua ini tuh harus lu Dia- konfirmasi kan. Sebentar, dia aja tadi itu belum clear ya kan? Iya. Masa lu nyuruh gue yang nyapu sih? Kan Iya. lu yang ngangkat. Iya, seharusnya Iya. lu konfirmasi lah. Lu bilang kan di video itu 27 ton Iya, bantuan. 27 ton. Lu harus konfirmasi. Sekarang coba lu cari tahu udah berapa ton yang nyampe ke sana. Iya. Nah, jangan sampai 27 ton, 1 tonnya ke warga, 26 tonnya ke rumah pejabat. Nah, Tanya sama Alimuddin. nih ada yang seru, tapi ini bukan video ya. Tapi ini teks nih. Nih, ada yang terbaru nih. Pigai minta agar Febri tidak boleh dimiskinkan karena HAM. Goblok. Gua dulu ya. Drogba, lu goblok. Drogba. Mane. Tapi menurut gue ya mungkin ada alasannya Pak Pigai ngomong seperti ini. Karena beliau kan Menteri HAM. Jadi beliau memandang semua itu dari aspek kemanusiaan. Bahkan hewan aja yang koruptor pejabat di atas itu kan hewan, itu dianggap manusia sama mereka gitu loh. Kan gue udah bilang di konten gue yang terakhir tuh yang soal mantan Jampitsus ini, emang dia manusia? Coba gue mau nanya, manusia apa ya? Manusia?
Apa? Si X Jampitsus, si Febri. Lempar mulu dia emang anjing ya. Ya nggak apa-apa, gue lempar. Tadi lu lempar ke gue sekarang lempar balik. Ayo. Gua tuh ngelemparnya tuh karena emang itu korelasinya kuat. Lu kemarin bikin konten yang ngebela gitu. Enggak, ini gue dulu ini bahas bukan yang itu, ini bahas dulu nih si Pigai. Kita kan lagi nggak bahas Febri. Maksudnya tuh dalam konteks ini tuh dia bilang kalau misalkan koruptor itu kalau misalkan tinggi miskin. Jadi gini, konteksnya itu. Iya kan, ini hak asasi manusia kan. Nah, jadi konteksnya itu si mas-mas ganteng ini itu bilang kalau misalkan koruptor itu tidak boleh dimiskinkan, termasuk Febri. Ya, HAM kan? Ya, karena melanggar HAM itu apa? hak asasi manusia. Nah, Febri ini apa? Coba. SpongeBob kali nggak tahu. Bukan anjing. Ngeri banget anjing. Ya iyalah, lo bayangin aja ya kan, dia ini udah banyak kriminalisasi orang ya. Oke, nah sekarang ini ya, dia kemarin lo udah tahu belum denger apaan? Udah denger belum? Coba gue mau tanya. Apa lu tiba-tiba? Coba gue mau nanya dulu, lo mau denger? Dia minta dikembaliin. Coba gue mau tanya, lo apa? Iya. Saya sebentar. Apa isunya apa yang lu tanya isunya itu? Emang belum pada tahu? Iya lu ngomong dulu lah apa isunya. 74 Bawang. kilogram bawang mah 700.000 per kilo. Tuh emas Oh, Mas bukan bawang ya. bukan bawang. Jadi- 74 kilo bawang nih, buset, 5 hari aja udah kaya gua. iya. Bisa kebeli mobil gua seminggu. Makanya gue kan bingung nih, banyak angka 7 gitu loh. Jadi maksud lo 74 emas yang ditemukan di rumahnya dia itu kan katanya apa, tolong dikembalikan gitu maksudnya. Iya itu. Oke, jadi lu mempertanyakan itu ke gua. Mempertanyakan itu iya ke lu. Bener, gimana tuh? Coba rumusnya gimana? Iya memang itu. Ini kan manusia ini malaikat. Ya. Sorry, bukan malaikat. Setan udah gak malaikat. Coba. Iya, kalau itu kan sebenarnya kita juga ya miris lah ya kan. Waktu itu tidak diakui bahwa itu bukan miliknya kan, emas itu. Tapi tiba-tiba saat ini tolong dikembalikan. Nah itu apa kalau bahasa anak Gen Z, anomali ya. Anomali, pimplan. Anomali. Nah, cuma dalam konteks yang kita lihat ini, gue ingin menyoroti bahwa Pigai dibilang minta agar Febri tidak boleh dimiskinkan karena HAM. Sebentar. Ini terlalu simplifikasi ya, karena kalau kita bicara hak asasi manusia, apakah koruptor itu tidak menggerus, merongrong dan merampok? Dia manusia apa setan? Ya apapun itu, kita lihat dia sebagai seorang pejabat Kementerian HAM, dia Menteri HAM ya, karena konteksnya dia bukan si Menteri HAM, tapi kalau kan si Pigai bilang agar si Febri tidak boleh dimiskinkan karena HAM. HAM ini kan hak asasi manusia. betul. Sedangkan dia ini Febri ya, kalau menurut keyakinan gua ya, manusia ini bukan manusia. Apa? Setan. Oke, sabar. Iya sabar. Sabar. Gua emosi. Iya. Emang ibu-ibu Arab ini bawaannya Ibu. Terserah lu bilang gua bukan buti ya. Anak gua 3. Iya, maksud gua mau kopinya Sultan. Gua mau menyorotinya gini, maksud gua Pigai itu minta supaya Febri itu tidak boleh dimiskinkan karena HAM. Sekarang begini, kita bicara HAM. Apakah koruptor ya atau orang yang diduga melakukan korupsi itu tidak mengambil hak orang secara HAM? betul dari awal ya. Iya, itu kan juga HAM, ya kan itu merusak dan melanggar HAM. Ada hajat hidup yang diambil. Betul, dan itu sangat banyak sekali kan kalau kita bicara dari sudut pandang itu. Dan kemudian undang-undang perampasan aset seperti apa? Undang-undang perampasan aset yang memang rakyat menghendaki adanya undang-undang tersebut supaya koruptor dimiskinkan. Ya dan sayangnya itu nggak pernah tercapai. Oke. Tapi kalau ini kita sandingkan dengan pernyataannya Pigai, menurut gua ini sesuatu yang lagi-lagi menurut bahasa anak Gen Z kan anomali. Benar, anomali. Gitu. Karena statement ini sebenarnya nggak pantas diucapkan oleh Menteri HAM yang dikhususkan untuk koruptor pelakunya.
Iya. Karena menurut gua dimiskinkan dengan HAM itu dua hal yang berbeda, Bang. Kalau kita berbicara HAM, masih wajar lah kalau Pigai bilang Febri Adriansyah ini tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dibunuh atau semacamnya, itu masih wajar. Sepakat. Masih masuk akal. Tapi kalau untuk dimiskinkan itu kita lihat juga konteksnya. Dia pelaku apa? Pelaku korupsi. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia terhadap pelaku korupsi atau pelaku kriminal lainnya, begitu loh. Jadi tolong kepada Menteri HAM jangan terlalu menyamaratakan semua gitu loh. Karena yang namanya kejahatan, pelanggar undang-undang itu harus sesuai konteks di mana tidak ada undang-undang yang melindungi. Boleh nggak gua ngomong? Boleh. Menteri HAM. Buat Menteri HAM ya, Pigai jangan dongo. Nih kalau kata gue ya Menteri ganteng nih, yang pacarnya 3, Drogba. Iya. Nih, Paman nih. tolong ya. Tolong nih. Kalau misalkan berstatement ya, jangan ngasal. Tolong. Kemarin lu waktu Papua yang warga sipil didor, lu nggak berstatement. Betul. Ya kan? Lu malah ngecam KDM. Betul. Ntar face KDM nyerang lu baru tahu. Jadi kata gua mending diam daripada berstatement. Iya. Goblok. Apalagi terakhir yang paling ngeselin tuh yang dia bilang sempat viral, orang yang membegal, pelaku begal tidak boleh dibunuh gitu. Suka-suka lu dah ya. Ya bukan tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap dan Yes. ditembak gitu loh. Itu sudah keluar dari pekerjaan Anda yang terutama sih. Oke. Iya. Ini kayaknya last ya. Last dari segmen ini guys. Oh itu yang tadi dong yang dibilang. Hah? Yang dibilang Oh enggak. Sabal Jamal. Iya benar. Yang Itu dibilang kan ibu-ibu Arab. ditemukan. Itu kan ditemukan. Nah, Oh, ini beda iya. lagi nih. Oke. Febri minta Kejagung kembalikan 74 kg emas sampai uang ratusan miliar harus utuh. Ush, menarik nih. Nah, gimana tuh? Menarik nih. Ya balik lagi sih. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan tuh gini. Kalau dikembalikan berarti itu punya Anda atau bukan? Gitu. Nah. Karena kan waktu itu dibilang katanya itu bukan punya saya. Itu ada orangnya, ada wujudnya, ada usahanya, Kegiatan. dan ada kegiatannya. Kegiatan apa? Nggak tahu ya. Silakan. Menurut ibu-ibu Arab ini Ibu-ibu. itu kegiatan apa yang ada di rumah Febri Adriansyah sehingga ada 74 kilo emas? Korupsi. Apa lagi coba? Gue mau bilang ya kan, udah ditemuin 74 kilogram ya kan. Sama uang berapa sih yang disentuh? 541 ya? Nah, sedangkan berapa? 400-an miliar. 400-an miliar ya. 400. Gaji dia berapa coba? Gue mau nanya. Ayo, lu bisa jawab Gari? Gini. Ya nggak tahu. Nggak gaji normalnya seorang Jampitsus kalau kita lihat ini ya berapa menurut lo? Nggak tahu. Kalau Gaji. Iya, nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Dari berita yang terakhir dia masih terima 50%. Dari yang terakhir dia masih terima 50% setelah dia keluar dari ASN. Dan 50% itu adalah 3 juta. Berarti kalau misalnya 100% itu mungkin di kisaran 6 juta. Itu Ya gaji kan dia belum sebagai tunjangan-tunjangan PNS kan. Ya tunjangan juga nggak sebanyak itu kali. Sampai punya harta 74 kilogram emas sama uang berapa tadi? Gua nggak hafal. Udahlah, lu jangan pura-pura bego. Ya. Lu ngomong aja. Gua ini emang bego ya kan. Itu dari mana? Maaf saya goblok kayak Bahlil. Copot kan gua punya ini Salah. Bahlil Salah. lagi, Bahlil lagi. itu kan kata presiden cerdas. Bahlil itu standar kecerdasan anak bangsa loh. Oh yang bener lo. Bener. Ah, Iya. kecerdasan anak bangsa. Suruh Bahlil, lu adu sama anak gua. Hai, dibego-begoin lu sama anak gua Bahlil. Bahlul. Jadi kalau gua mau mengomentari ini dari berita ya, Rey ya. Dari berita. Oke, ini kan dari berita. Nah, yang gua soroti adalah kata-kata harus utuh. Itu dia. Nah, itu. Gila lu. Harus utuh ya. Harus utuh. Coba lu bisa bayangin nggak? Dia sampai bilang harus utuh. Di sini ada tendensi apa ya kalau gue bilang apa ya? Ada kira-kira? tendensi privilege yang dia gunakan Kemudian sebagai pemangku jabatan. secara karakteristik tuh gila lu harus utuh. Iya. Itu ada arogansi, Betul. ada kerakusan gitu loh. Di makna kata-kata itu gitu loh. Nah, jadi menurut gua ini dia bakalan bebas nggak sih menurut lu?
Lu main handphone aja nih lagi podcast. Gue melihat informasi dan segala macam, gue sambil cecetan nih. Tebak sama siapa? Udah apa? Sama Pigai. Enggak, sorry, bercanda. Males gua cecetan sama orang goblok. Hai. Jadi gitu, gue melihat kok Lu pernah ngopi? harus anjing tiba-tiba gue ke distract. Emang ada kopi apa? Ada, bisa dibikinin Sultan, Imron. Tapi ya balik lagi Bang, ya kalau misalnya kita lihat dari proses hukum yang berjalan Ya. di kasus Febri ini 2 bulan udah jadi tersangka tapi nggak ditangkap-tangkep. Kan dia pokoknya ditangkap kemarin, walaupun nggak diborgol. Iya, ditahan tapi nggak diborgol. Iya, terus pindah-pindah. Kita kan nggak tahu ya, memang dia sebenarnya ada di sana atau memang sebenarnya bisa pulang, kita nggak tahu. Tapi Iya. balik lagi kepercayaan warga, kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara ini itu sudah minim lah, sudah rendah banget kepercayaannya. Jadi tuh kalau gue sih sekarang berharap besar ya ke hakim yang menangani kasus, terus jaksa yang ya kita berusaha untuk percaya ya, karena ya ada berita yang baru kalau misalkan polisi dan jaksa itu kalau nggak salah kayak apa ya, mengawal pra-peradilannya Pra-peradilan, si iya, Febri iya, gitu loh, iya. supaya ya tidak disetujui lah. Sebenarnya gini ya, untuk bicara instansi ya, sebenarnya gue sangat mengapresiasi Polri dulu ya. Polisi, gue sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang dari awal ya, dia dari awal melakukan penggerbekan, melakukan telusuran dari 11-12 lokasi gitu kan, terus di satu kafe gitu ya ditemukan berangkas emas gitu. Nah tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa itu penyidikan diserahkan kepada kejaksaan, padahal kan seharusnya itu Polri dulu. Tapi kita terima kasih lah kepada Polri ya, terima kasih kepada polisi yang udah mengungkap. Tapi kenapa penyidikannya itu bukan dilakukan oleh Polri tapi dilakukan oleh jaksa. Sementara jaksa itu seharusnya dia menerima hasil penyelidikan dari Polri. Nah ini yang gak diungkap dan yang gak dikasih statement secara jelas dan detail oleh Polri itu sendiri gitu loh. Nah makanya itu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di negara ini, apalagi menyangkut orang besar seperti beliau, itu sudah sangat rendah. Gitu. Ada apa? Coba Re jawab, ada apa? Kok bisa begitu? Coba lu dah, lu gua mau nanya lu. Hai. Jangan. Gua lempar. Biar dia mengawasi orang-orang boti aja. Karena dia di perbotian. Nggak ada juga, gue ada dapat info katanya kalau misalkan si Febri ini tuh juga bilang kuasa hukumnya ya, kuasa hukumnya pasti dapat info dari Febri lah. Ya. Ya. Kalau misalkan penggerebekan yang terjadi di rumah Sentul itu tidak sah katanya. Oh. Nah maksud gue gini ya. Yang di rumah Sentul itu yang dijaga militer itu? Enggak, yang di Sentul, yang ditemukan. Oh, yang di kafe Kalian- atau bukan? Bukan. Kafe itu kan yang ditemuin tuh money changer ya. Ini yang di Sentul yang emas-emas. 74 kilogram Oh. gitu. Ya, Nah. kalau rumahnya kan nggak digerebek karena dijagain. Jagain siapa ya? Saya nggak ngomong. Tolong, saya nggak mau ngomong. Saya takut. Hai. Dijagain ini malaikat. Oh bukan. Ya makanya nggak bisa digerebek. Jadi itu katanya tidak sah. Maksud gua nggak sah dari mana sih, Pep? Hah? Lu nangkep Carry itu jadi dari tersangka langsung ditahan. Sementara ketika lu padahal Carry juga nggak ada bukti kan? Hah? Saksi apa langsung Enggak, kalau Carry waktu itu tersangka langsung ditahan. Nggak saksi. Waktu Carry diperiksa itu ya kan? Dia waktu diperiksa saksi dulu apa langsung tersangka? Kalau gua baca di artikel, tersangka langsung ditahan. Oh gitu. Ya. Tapi Kalau kok gua baca di Febri artikel, ini, gua nggak tahu ya. tersangka tapi masih belum ditahan. Ya, tapi kan Giliran udah ditahan juga di borgol. Kan udah ditahan. Kan anjing. Kan udah ditahan Menurut gua. nih. Kan udah ditahan. Beda. Kalau yang Bener ditahan tapi nggak diborgol. kalau yang dikriminalisasi sama Febri itu jadi tersangka, ditahan. Tapi kalau Febrinya sendiri udah tersangka, saksi muter terus. Iya. Gak ditahan gitu. Nah itu gue bingung. Jadi gimana lah hukum kita nih ke depannya ya. Jadi gue berharap banget nih sama hakim yang mengawal kasus Febri dan juga jaksa yang mengawal kasus Febri. Semoga apa ya, kepercayaan masyarakat semua itu sekarang ada di tangan kalian. Kalau misalkan Febri ini sampai bebas atau lepas, ya siap-siap aja masyarakat pasti nggak akan percaya lagi sama hukum yang ada di negara kita. Itu aja sih. Iya.
palingan yang percaya sama hukum di negara ini ya para orang-orang yang berkepentingan sama Febri. Soalnya hukum di negara ini di tangan Febri. Tadi orang-orang yang berkepentingan yang lo bilang siapa? Hai, gue mau nanya siapa? Ya, kan kita nggak tahu. Ya makanya kita doain ini Febri ketangkep biar dia nggak mau masuk sendirian. Biar keseret tuh yang berkepentingan sama dia. Ngembet dong lo Feb. Hai. Lo kalau sendirian kasihan. Hai. Mending ngajak-ngajak yang lain. Udah embet aja semuanya Feb. Pria Solo ajak Feb. Sekalian siapa ya? Nggak, pusing. Gua nggak mau kasih tahu ya. Takut gua. Dia takut-takut dari tadi tapi nyentil mulu ya. Jadi gini. Mending nyentil daripada gampar. Sentil dikit. Biar pada tahu diri. Bener gak? Jadi gini ya, oke, kita udah punya harapan besar lah terhadap hukum di negara kita ya. Cuma bagaimana caranya supaya hukum kita itu sesuai dengan harapan? Nah, itu kembali lagi pada para pejabat kita kan. Biar gini bang, ya kan gimana hukum ini ya kagak tajam ke bawah tapi tumpul ke tai. Kan orang-orang begini tai menurut gua. Iya. Ya, orang-orang kayak begini nih, kayak macam-macam Febri sama-sama yang lain tuh kayak kalau menurut gua itu tai. Ya. Selama ini kan hukum ini tajamnya ke bawah. Tapi tumpul ke tai. Jadi gua tuh selalu menganggap orang-orang kayak Febri ex Jampitsus ini ya sama orang-orang ya kayak dia ini tai. Oke. Bener gak? Coba jawab. Jawab. Jawab apa lu? Emang lu nanya apa? Yang itu. Gila lu, pernyataan harus gue jawab. Kecuali pertanyaan ya. Oh iya emang gue bahlul.